Nah, di bagian 2 ini saya akan menunjukkan cara pembuatan kurva stress and strain, yaitu dengan cara kita akan pilih insert, kemudian pencet charts, kemudian scatter, kita pilih yang tengah yaitu scatter with smooth lines and markers. Kemudian kita klik kanan, lalu kita select data, dan kita pencet yang ini, add. Lalu untuk series name-nya itu, yang pertama itu ada kurva stress strain. Kita beri nama ini. Kemudian di series X values-nya itu kita select data strain dengan cara Ctrl Shift down. Dan kita balik lagi ke atas. Dan kita untuk series Y values-nya itu kita hapus dulu dan kita select data yang stress MPA. Caranya seperti tadi, itu Ctrl Shift down. Dan kita pencet OK. Dan kita lalu OK lagi. Nah, ini kita sudah final kurva stress and strain-nya. Nah, setelah ini kita akan menentukan titik yang ada di kurva stress and strain ini. Sebelumnya aku bakal ngejelasin ke kalian apa itu titik proporsional, batas elastis, titik luluh, titik maksimum, dan titik putus. Jadi titik B itu titik di mana garis X dan Y itu terakhir menjadi garis lurus. Jadi garis X dan Y itu kan membentuk garis lurus, yaitu titik terakhir disebut titik garis P. Dan kemudian misalnya data kalian dari nomor 1 sampai nomor 10 garisnya lurus, kemudian dari 11 sampai 15 itu garisnya bengkok. Nah, angka nomor 10 itu disebut titik P. Untuk menentukan titik P itu kita harus nyari si garis lurus. Kemudian untuk batas elastis itu adalah titik garis yang tidak lurus lagi. Tadi itu kan data yang lurus 1 sampai 10 dan garis yang bengkok itu 11 sampai 15 atau batas elastis yaitu batas dan kemudian titik luluhnya itu kita nyari dari setelah menemukan data stress dan strain yang 0,2 offset. Dan kita bakal bikin dari sini garis lurus yang berpotongan dengan titik X dan Y. Misalnya di sini itu merupakan titik Y-nya atau titik luluhnya. Kemudian untuk titik maksimum itu, untuk menentukan titik maksimum itu kita bisa masukin rumus max. Terus kita masukkan data cari itu kita masukkan data stress yang kita blok semua. Seperti itu. Kemudian untuk titik putus itu adalah titik yang berada di sini dan grafiknya itu mulai terpisah. Nah, ini tuh merupakan titik putus. Ini adalah titik putus. Nah, untuk yang pertama itu aku akan ngeliatin ke kalian gimana cara menentukan titik proporsional, yaitu nyari garis lurus dulu. Kita tuh lihat di grafik ini ada garis yang lurus, yaitu ini sama ini. Nah, kita yang pakai itu untuk data 0 dulu. Kita cari titik lurusnya ini dari sini sampai sini. Untuk garis lurus yang di sini ya kita pakai untuk itu kita pakai dulu yang pertama. Untuk mengacunya kita mengacu garis lurus yang pertama. Kita lihat dari sini, kita perkirakan sampai sini. Nah, kita datanya 10. Nah, kita tandain. Ini kan 10 berarti kita tandain di sini.
kita bikin grafik baru untuk menentukan si batas relatifnya, yaitu kita pencet insert yang tadi charge, kemudian scatter, kita kebawahkan dulu, kita klik kanan lalu sort data seperti tadi, kita pencet add dan kita tulis batas proporsional. Nah, untuk kemudian di series X values-nya kita pencet yang blok yang strand tuh, kita blok sampai sini tadi yang angka 10 sini. Kemudian untuk yang series X values-nya kita yang pencet yang set trace MPA-nya sampai sini. Nah, untuk ini kan muncul ya dengan regresinya, garis lurus itu mendekati 1, berarti bagus. Jadi kita pakai yang ini untuk modulus yang itu selanjutnya, yaitu Y. Yang Y 6217,4 itu adalah modulus Y-nya. Kita tulis di sini, cari modulus yang 7,4. Kemudian berarti kita tahu titik terakhir lurus itu ada di data yang ini. Berarti titik P-nya itu ada di sekitar sini. Ini adalah titik P. Kemudian ada titik E atau batas elastis, itu titik di mana si garis itu kan sudah tidak lurus lagi. Berarti ada di 10,6, berarti dengan X-nya 0,0017, berarti di atas yang ini. Berarti ada di sekitar sini. Ini ada merupakan titik E-nya. Untuk titik lulu itu kita bisa nentuin dari titik si garis yang bertabrakan dengan garis trend stress 0,2% offset. Berarti kita harus bikin datanya dulu. Berarti untuk datanya itu, caranya itu masukin strand, kemudian ditambah 0,002. Kemudian untuk stress itu strand dikali dengan yang tadi modulus Young, yaitu 6217,4. 6127,4. Kemudian kita blok lagi. Nah, setelah didapatkan data stress dan strain 0,2% offset, kita bikin garis ke sini lagi. Dan kemudian kita klik kanan, lalu select data, dan kita add lagi, yaitu untuk yang pertama itu ada series X values-nya, itu kita blok si strand 0,2% offsetnya itu sampai, tadi kan sampai sini, kita tambah lagi sampai sini. Dan kemudian untuk si series X values-nya itu sama, kita blok. Tadi kan sampai sini, kita tambah lagi seperti tadi, kita tadi dibatas sampai sini. Klik OK, kemudian OK. Ini tuh si garis 0,2 strand sama 0,2% stress offset. Garis yang tadi kita cari itu adalah titik luluh, titik yang di sekitar sini nih. Jadi kita tandain 22,8751. Kita
di sekitar sini nih. Ini merupakan titik luluhnya. Nah, kemudian untuk titik maksimum, kita cari gunain rumus di Excel itu max seperti ini. Terus kita blok si stress MPA-nya, Ctrl Shift down. Terus kita balik lagi ke atas. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Kemudian kita cari si stresnya itu kan 8033. Si stresnya itu. Kita cari nilai maksimum. Misalnya 80. Ini kan 80. Ini misalnya, nah berarti nilai maksimal stres itu sejajar dengan si nilai stres ini yang maksimum. Itu untuk menentukan titik.